skema pemilu di Indonesia. Proses yang pertama, pemilih mendatangi langsung ke TPS terdekat dari tempat tinggalnya. Yang kedua, kehadirannya akan dicatat dan dipersilahkan menunggu di tempat yang telah disediakan untuk menunggu giliran. Yang ketiga, ketika dipanggil untuk gilirannya, pemilih akan pergi meja atau KPPS dan anggota untuk menentukan suara. Keempat, pemilih menuju bilik pemilihan suara di mana tempat itu sudah diberikan tutup atau pembatas agar tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di sini pemilih mencoblos pilihan mereka. Nomor 5, selanjutnya pemilih akan memasukkan kertas suara ke kotak suara yang telah disediakan. Nomor 6, sebagai penanda bahwa pemilih itu sudah memilih, pemilih akan diberikan tinta dan mencelupkan jarinya. Nomor 7, setelah semuanya terlaksanakan, pemilih dipersilakan untuk meninggalkan TPS. Yang ketiga, bagaimana peran warga negara dalam pemilu? Peran warga negara dalam pemilu adalah berpartisipasi aktif dalam memilih, mengawasi proses pemilu, serta mengedukasi diri tentang calon atau partai yang bertanding. Warga negara juga bertanggung jawab menghindari penyebaran hoaks, mengikuti diskusi publik, dan terus memberikan masukan kepada pemimpin terpilih. Dengan peran-peran warga negara itu menjaga demokrasi dan memastikan pemilu berjalan sesuai kehendak rakyat. Nomor 4 adalah sebutkan presiden dan wakil presiden awal sampai akhir hingga semasa jabatannya. Yang pertama, Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1947 dan wakilnya Muhammad Hatta dari 1945 sampai 1956. Yang selanjutnya, Presiden Soekarno dari 1967 sampai 1998. Wakilnya Sri Sultan Hamengkubuwono dari 1973 sampai 1978. Selanjutnya ada B.J. Habibie dari tahun 1998 sampai 1999. Wakilnya B.J. Habibie ditetapkan didampingi seseorang wakil presiden. Selanjutnya ada Abdurrahman Wahid dari 1999 sampai 2001. Wakilnya Megawati Soekarno Putri dari tahun 1999 sampai 2001. Selanjutnya ada Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 sampai 2004. Wakilnya Hamzah Nazir dari 2001 sampai 2004. Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai 2014. Wakilnya Muhammad Yusuf Kala dari 2004 sampai 2009. Yang terakhir ada Joko Widodo dari 2014 sampai sekarang. Dan wakilnya Ma'ruf Amin dari 2016 sampai 2024. Soal nomor 5, jelaskan mengapa pemilu penting bagi Indonesia dan apa yang terjadi jika pemilu tidak terlaksana di Indonesia. Pemilu penting bagi Indonesia karena merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil-wakil yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan mewakili aspirasi mereka. Pemilu juga menjaga akuntabilitas pemimpin kepada rakyat, memungkinkan adanya berganti kepemimpinan secara damai, serta memberi rakyat hak untuk terlibat dalam proses politik. Jadi pemilu tidak terlaksana, maka tidak ada mekanisme formal bagi rakyat untuk menyuarakan kehendak dan memilih pemimpin yang sesuai. Hal ini bisa mengakibatkan kekuasaan menjadi otoriter karena tidak ada pembatasan. Waktu bagi pemimpin, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pun akan menurun, yang pada gilirannya bisa memicu ketidakpuasan, konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Sekian presentasi dari kami.